Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai liabilitas jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitria Rahmawati dan Linawati. Sebelum membahas mengenai liabilitas jangka pendek, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu liabilitas. Nah, di sini liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas memiliki 3 karakteristik yang penting. Yang pertama, merupakan kewajiban kini, yang kedua, timbul dari peristiwa masa lalu, dan yang terakhir, mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan, baik itu berupa kas, barang, maupun jasa. Oleh karena liabilitas melibatkan pengeluaran masa depan atas aset atau jasa, salah satu unsur yang terpenting adalah waktu pembayarannya. Perusahaan harus memenuhi liabilitas yang jatuh tempo saat ini dalam aktivitas bisnis normal untuk terus beroperasi. Setelah memahami apa itu liabilitas, sekarang kita memasuki pembahasan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berikut ini ada beberapa liabilitas jangka pendek yang umum. Ada utang usaha, wesel bayar, bagian lancar dari utang jangka panjang, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, utang dividen, uang muka dan deposito pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang pajak penjualan, utang pajak penghasilan, dan liabilitas terkait karyawan yang akan kita bahas satu persatu. Liabilitas jangka pendek yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Persyaratan penjualan misalnya 2/10 N30 biasanya menyatakan periode kredit, biasanya 30-60 hari. Ciri-cirinya itu utang usaha itu pasti ada termin pembayarannya. Sebagian besar perusahaan mencatat liabilitas ini untuk pembelian barang setelah menerima barang. Tidak ada kesulitan tertentu dalam pengukuran jumlah utang usaha. Yang perlu diperhatikan adalah jika ada diskon tunai. Yang kedua mengenai wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Wesel bayar timbul karena pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai liabilitas jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayarannya. Dan wesel ini dibagi jadi dua, ada wesel yang berbunga maupun ada wesel yang tidak berbunga. Penerbitan wesel bayar berbunga. Di sini ada contoh soalnya. Asumsikan bahwa kuil bank meminjamkan uang sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2011 kepada perusahaan A. Jika perusahaan A menandatangani wesel bayar dengan nilai pokok $100.000, bunga 6% dan jangka waktu 4 bulan, perusahaan A mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret 2011 adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit wesel bayar masing-masing sebesar nilai pokoknya, yaitu $100.000. Nah, jika perusahaan menyusun laporan keuangan setengah tahunan, perusahaan mencatat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut, dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga masing-masing sebesar $2.000. $2.000 ini diperoleh dengan cara mengkalikan nilai pokoknya sebesar $100.000 dikali dengan bunga yaitu 6% dan dikali jangka waktunya 4 bulan, 4/12, maka diperoleh $2.000.
Yang selanjutnya adalah mencatat pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli 2011. Perusahaan A mencatat sebagai berikut. Mendebet wesel bayar senilai harga pokoknya yaitu $100.000 dan mendebet juga utang bunga sebesar $2.000, kemudian mengkredit kas dengan jumlah total wesel bayar dan utang bunganya yaitu $102.000. Penerbitan wesel bayar tidak berbunga. Diasumsikan tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan wesel bayar tanpa bunga sebesar $102.000 dengan jangka waktu 4 bulan kepada Puri Bank. Nilai sekarang wesel tersebut adalah $100.000. Maka pada tanggal 1 Maret terdapat pencatatan sebagai berikut, yaitu mendebet kas dan mengkredit wesel bayar masing-masing sebesar nilai sekarang wesel yaitu $100.000. Jika Landscape menyusun laporan keuangan setengah tahunan pada 30 Juni, maka terdapat jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit beban bunga dan mengkredit wesel bayar sebesar $2.000. $2.000 ini diperoleh dengan mengurangkan wesel bayarnya yaitu $2.000 dengan nilai sekarang wesel yaitu $100.000, maka akan ketemu $2.000. Yang selanjutnya adalah pencatatan pada saat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli. Landscape harus membayar nilai nominal wesel sebagai berikut. Mendebet wesel bayar dan mengkredit kas masing-masing senilai $102.000. Yang ketiga adalah bagian lancar dari utang jangka panjang. Obligasi, wesel hipotek, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya dianggap sebagai liabilitas jangka pendek. Perusahaan mengategorikan jumlah ini sebagai bagian lancar dari utang jangka panjang. Perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari utang jangka panjang sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian lainnya sebagai utang jangka panjang. Yang keempat, mengenai kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Kewajiban jangka pendek utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal laporan perusahaan posisi keuangan atau dalam siklus operasi normal. Beberapa kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini tidak akan memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun mendatang. Perusahaan bisa mengecualikan kewajiban jangka pendek dari liabilitas jangka pendek jika kedua kondisi berikut ini. Yang pertama, perusahaan harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang, dan perusahaan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Niat untuk membiayai kembali secara jangka panjang berarti bahwa perusahaan bermaksud untuk membiayai kembali kewajiban jangka pendek, sehingga tidak akan memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun fiskal berikutnya. Yang kelima, mengenai utang dividen. Utang dividen adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan mengasumsikan liabilitas menempatkan pemegang saham dalam posisi kreditor dalam jumlah dividen yang diumumkan. Oleh karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun pengumuman, umumnya dalam waktu 3 bulan, perusahaan mengklasifikasikan dividen yang diumumkan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang keenam, mengenai uang muka dan deposito pelanggan. Liabilitas pendek mungkin meliputi deposito tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau jasa atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Klasifikasi item ini sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada waktu antara tanggal setoran dan terminasi hubungan yang memerlukan setoran. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka termasuk ke dalam utang, kewajiban maupun liabilitas jangka pendek karena perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi jasa maupun produknya belum diserahkan oleh perusahaan kepada pelanggan tersebut. Untuk transaksi ini, pada saat menerima uang, perusahaan harus mendebit pada kas dan mengkredit pada akun pendapatan diterima di muka. Nanti pada saat barang ataupun jasa diberikan kepada pelanggan, maka perusahaan kembali mencatat bahwa pendapatan diterima di muka menjadi debit dan pendapatan yang diperoleh menjadi kredit.
Contohnya adalah Logo University. Logo University menjual 10.000 tiket sepak bola dengan harga masing-masing $50 untuk 5 jadwal pertandingan. Jurnalnya pada saat menerima uang dari 10.000 tiket tersebut adalah kasnya sebanyak $500.000 dan pendapatan tiket sepak bola diterima di muka sebesar $500.000 dalam kredit. $500.000 didapat dari $50 dikali 10.000 tiket sepak bola. Lalu selanjutnya pada saat pertandingan telah selesai, maka pendapatan di tiket sepak bola diterima di muka menjadi $100.000 dan pendapatan tiket sepak bola menjadi kredit $100.000. Kemudian yang ke-8 adalah utang pajak penjualan. Perusahaan harus menagih pajak penjualan dari pelanggan atas pengalihan produk ataupun jasa yang diberikan, kemudian membayarkannya kepada otoritas yang berwenang. Dalam hal ini adalah Dirjen Pajak. Contohnya yang sederhana adalah saat Walimart melakukan penjualan sebesar 300.000 dengan pajak penjualan sebesar 10%. Maka perhitungannya adalah pajak penjualan 10% dikali dengan penjualan sebesar 300.000, maka pajaknya sebesar 30.000. Dan jurnalnya adalah kas didebit sebesar 330.000 dan penjualan kredit sebesar 300.000 dan utang pajak penjualan sebesar 30.000. Jenis liabilitas lancar selanjutnya adalah utang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan perusahaan, dan dengan menggunakan informasi dan pertimbangan yang tersedia, para pebisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilannya yang diperoleh dari laba operasi pada periode berjalan. Selanjutnya adalah mengenai liabilitas terkait karyawan. Perusahaan perlu mengklasifikasikan gaji maupun upah karyawan ke dalam utang jangka pendek karena memang harus segera dibayar. Selain gaji pokok, perusahaan juga perlu memperhatikan mengenai pemotongan gaji, cuti berbayar maupun bonus bagi karyawan. Pemotongan gaji tersendiri adalah pajak, kemudian premi asuransi, tabungan karyawan, iuran kesehatan maupun iuran serikat pekerja. Selama perusahaan belum mengirimkan jumlah tersebut kepada otoritas yang tepat di akhir periode akuntansi, maka perusahaan harus mengakui liabilitas jangka pendek. Contoh jurnalnya adalah pada saat perusahaan mencatat gaji bagi karyawan, maka sebesar beban upah dan gaji sebesar 10.000, kemudian pemotongan utang pajak 1.320, kemudian utang pajak jaminan sosial sebesar 800, utang iuran serikat sebesar 88, dan kas kredit secara 7.752. Selanjutnya adalah tentang cuti berbayar. Cuti berbayar adalah absen dari pekerjaan tetapi tetap dibayar. Contohnya seperti liburan, sakit, persalinan maupun penghargaan karena masa kerja. Cuti berbayar dapat dijurnal pada saat mengakui akumulasi. Pada saat mengakui akumulasi, jurnalnya adalah sebagai berikut: beban gaji, kemudian utang gaji cuti. Selanjutnya pada saat pencatatan cuti berbayar, maka jurnalnya adalah utang gaji cuti debit beserta beban gaji juga debit, kemudian kas menjadi kredit. Selain cuti berbayar dan pemotongan gaji, ada bonus karyawan. Pembayaran bonus kepada karyawan sebagai upah tambahan termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Jurnalnya adalah pada saat pencatatan bonus, yaitu beban bonus karyawan debit dan utang bonus bagi hasil, yaitu kredit. Kemudian pada saat pembayaran bonus, maka utang bonus bagi hasil menjadi debit dan kas menjadi kredit. Selanjutnya adalah mengenai penyajian liabilitas jangka pendek. Pada praktiknya, liabilitas jangka pendek dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan keseluruhan nilai jatuh temponya. Pada hal ini, perusahaan dapat menyajikan akun dalam urutan jatuh tempo, dalam urutan jumlah, ataupun dalam urutan preferensi likuidasi. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu Nokia Corporation tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek terdiri dari bagian lancar dari pinjaman jangka panjang, kemudian pinjaman jangka pendek, liabilitas keuangan lainnya, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, maupun provisi. Analisis liabilitas jangka pendek.
Perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang sangat penting karena memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Perusahaan yang likuid lebih mampu menahan kondisi keuangannya buruk. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada. Rasio ataupun analisis yang sering digunakan adalah rasio lancar dan exit test ratio. Pada rasio lancar, cara menghitungnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sedangkan pada exit test ratio adalah sebagian dari aset lancar seperti kas, investasi jangka pendek, dan piutang neto kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek sehingga menghasilkan rasio atau exit test ratio. Yang selanjutnya kita akan membahas kasus 22 toko abadi. Bagian distribusi melakukan perbaikan terhadap salah satu kendaraan angkut pengiriman barang senilai 12.500.000 pada tanggal 1 Januari 2010. Kendaraan tersebut diperoleh tanggal 1 Januari 2003 dengan harga perolehan 78 juta. Manajemen memperkirakan aktiva tersebut dapat digunakan 10 tahun dan mempunyai nilai residu 7.500.000. Depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Yang pertama, jika perbaikan tersebut tidak menambah umur pakai aktiva, hitung pengaruh perbaikan terhadap harga perolehan aktiva tetap dan siapkan jurnal untuk mengakui transaksi tersebut. Langkah yang kita lakukan pertama adalah menghitung penyusutan sebelum perbaikan dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Tadi sudah diketahui ya, harga perolehannya itu 78 juta dikurangi dengan nilai residunya 7.500.000 dibagi umur ekonomisnya yaitu 10 tahun, maka akan ketemu penyusutan sebelum perbaikannya yaitu 7.050.000 per tahun. Untuk memudahkan kita menghitung akumulasi penyusutannya dan nilai buku, kita bisa membuat tabel penyusutan metode garis lurus. Kita langsung masuk ke perhitungannya jika perbaikan tidak menambah umur aktiva. Dengan cara yang pertama itu kita harus mengurangkan harga perolehan pada 1 Januari 2003 sebesar 78 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan hingga 1 Januari 2010 sebesar 49.350.000. Nah, akumulasi ini dapat dilihat di tabel tadi yang sudah kita buat. Kemudian akan ketemu nilai buku 1 Januari 2010 sebesar 28.650.000 yang kemudian ditambah dengan perbaikan kendaraan sebesar 12.500.000 akan ketemu harga perolehan 1 Januari 2010 sebesar 41.150.000. Setelah kita menemukan harga perolehan 1 Januari 2010 tadi, kita harus menghitung penyusutan setelah perbaikan dengan cara harga perolehan 1 Januari 2010 dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis yang tersisa dari tahun 2010 sampai tahun 2013, yaitu 41.150.000 dikurangi dengan 7.500.000 kemudian dibagi dengan 3 tahun. Akan ketemu penyusutan setelah perbaikan per tahunnya itu 11.216.666.7 rupiah. Kemudian jurnal yang dicatat yaitu dengan mendebit kendaraan angkut dan mengkredit kas masing-masing sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya kita akan membahas perbaikan yang memperpanjang umur ekonomis aktiva sehingga dapat digunakan 2 tahun lebih lama dari taksiran ekonomi semula. Yang pertama ditanyakan mengenai perubahan nilai buku aktiva. Perubahan nilai buku aktiva ini sama dengan perbaikan yang tidak menambah umur aktiva. Jadi nilai buku 1 Januarinya itu tahun 2010 sebesar 41.150.000. Lalu untuk penyusutan setelah perbaikannya itu diperoleh dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umurnya, yaitu harga perolehan tadi menggunakan nilai buku 1 Januari 2010 sebesar 41.150.000 dikurangi nilai residunya sebesar 7.500.000 dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. 5 tahun ini diperoleh dari 3 tahun dari umur pemakaian aktiva yang belum digunakan dan 2 tahun dari taksiran setelah perbaikan. Hasilnya adalah 6.730.000 per tahun. Kemudian kita mencatat jurnalnya, yaitu dengan mendebit akumulasi penyusutan kendaraan angkut dan mengkredit kas masing-masing sebesar 12.500.000. Pembahasan soal selanjutnya adalah kasus 23 PT Baruna.
Diketahui bahwa PT Barna membeli sebuah alat dengan harga perolehan sebesar 94.500.000 pada 1 Januari 2011. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai residunya sebesar 15 juta. Untuk service hour-nya sendiri ada 3 shift, di mana tiap shiftnya 5 jam. Kemudian digunakan 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam 1 bulan, 12 bulan dalam setahun untuk pemakaian selama 5 tahun. Kemudian unit produksinya adalah 6 unit per jam sesuai jam jasa. Untuk kemampuan mesin sendiri adalah 35% tahun pertama, 30% tahun kedua, 20% tahun ketiga, 10% tahun keempat, dan 5% tahun kelima. Pertanyaannya adalah membuat schedule depresiasi jika menggunakan metode jam jasa, kemudian menggunakan metode angka tahun, dan menggunakan metode unit produksi. Untuk yang pertama adalah schedule depresiasi jika menggunakan metode jam jasa. Pada metode ini kita harus mengetahui berapa jumlah jam jasa yang diperkirakan dalam 5 tahun. Cara mencarinya adalah 3 dikali 5 jam, kemudian dikali 7 hari, dikali 4 minggu, dikali 12 bulan, dikalikan dengan 5 tahun, sehingga diperoleh hasil 25.200 jam. Kemudian kita bisa membuat tabel dengan nilai bukunya adalah sesuai jumlah perolehan pada awal, yaitu 94.500.000. Kemudian pada tahun pertama jam jasanya adalah 8.820. Hal ini didapat dari 35% karena kemampuan mesinnya adalah 35% di tahun pertama, dikalikan dengan jumlah jam total yaitu 25.200 jam, sehingga didapat angka 8.820 jam. Kemudian untuk beban penyusutannya sendiri adalah caranya jam dalam 1 tahun tersebut 8.820 per jumlah jam total atau sebesar 25.200 jam dikalikan dengan dasar penyusutan yaitu 79.500, didapat dari 94.500 dikurangi dengan 15 juta, sehingga pada penyusutan tahun pertama didapatkan 27.825.000. Untuk akumulasi penyusutannya sendiri tahun pertama masih sama, yaitu 27.825.000, dan nilai bukunya adalah nilai buku awal dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun pertama, sehingga didapatkan hasil 66.675.000. Atau cara cepatnya kita menghitungnya adalah dengan kemampuan jam jasa pada tahun tersebut dikalikan dengan dasar penyusutan. Kita coba pada tahun kedua, yaitu karena kemampuan jasanya 30%, berarti 30% dikalikan dengan 79.500.000, sehingga didapat 23.850.000. Untuk akumulasi penyusutannya pada tahun kedua, cara mencarinya adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambahkan dengan beban penyusutan pada tahun kedua, sehingga didapatkan hasil 51.675.000. Untuk nilai buku pada tahun kedua ini adalah dengan nilai buku di tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua, yaitu sehingga hasilnya 42.825.000. Untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima masih sama seperti dengan kita mencari pada tahun kedua. Hasil akhirnya adalah nilai bukunya 15 juta, sama dengan nilai residu dari mesin tersebut. Kemudian schedule yang kedua adalah jika menggunakan metode angka tahun. Pada metode ini kita harus mengetahui jumlah tahunnya. Karena ada 5 tahun berarti pembaginya adalah 15. Di manakah 15 itu? 15 didapat dari penjumlahan angka 1 sampai dengan angka 5, sehingga didapat angka 15. Cara pencarian beban penyusutannya mudah, yaitu 5 per 15 dikalikan dengan dasar penyusutan 79.500.000, sehingga didapat angka 26.500.000. Untuk akumulasi penyusutannya sendiri di tahun pertama masih sama, 26.500.000, dan nilai buku di tahun pertama adalah 94.500.000 dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun pertama, sehingga didapatkan hasil 68 juta.
Pada tahun kedua, kita buat lagi 4/15 dikalikan dengan dasar penyusutannya 79.500.000 didapatkan hasil 21.200.000. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah penjumlahan dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan pada tahun kedua, sehingga didapatkan hasil 47.700.000. Dan nilai buku pada tahun kedua ini adalah 46.800.000. Untuk cara ketiga, keempat, dan kelima masih sama seperti dengan cara kedua. Schedule terakhir adalah menggunakan metode unit produksi. Pada metode ini mirip dengan metode jam jasa, kita juga harus mengetahui jumlah produksi dalam 5 tahun yang diharapkan. Cara menghitungnya adalah 6 unit dikalikan dengan jumlah jam jasa dalam 5 tahun. Karena tadi jam jasanya sudah diketahui bahwa 5 tahun itu membutuhkan 25.200 jam, maka jumlah unit yang diharapkan pada 5 tahun ini adalah 151.200 unit produksi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kemampuan mesin tersebut adalah 35% tahun pertama, 30% tahun kedua, 20% tahun ketiga, 10% tahun keempat, dan 5% tahun kelima. Cara mencarinya ada beban penyusutannya masih sama seperti dengan jumlah jam jasa tadi. Kita cari dulu unitnya pada tahun tersebut ada berapa. Cara mencarinya adalah 35% dikalikan dengan jumlah total dari unit produksi dalam 5 tahun, yaitu 151.200 unit, sehingga pada tahun pertama didapatkan hasil sebanyak 52.920 unit. Untuk beban penyusutannya sendiri adalah unit dalam 1 tahun dibagikan dengan unit pada 5 tahun dikalikan dengan dasar penyusutan 79.500, sehingga beban penyusutannya didapatkan hasil 27.825.000. Untuk akumulasi penyusutannya sendiri masih sama, sehingga 27.825.000. Untuk nilai bukunya sendiri, kita mencarinya dengan cara harga perolehan pada awal tadi di baris pertama dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun pertama, sehingga hasilnya adalah 66.675.000. Pada tahun kedua, sama seperti tahun pertama, kita cari dulu unitnya ada berapa. 30% dikalikan dengan 151.200 unit didapatkan hasil 45.360 unit. Kemudian kita kalikan dengan dasar penyusutan dibagi dengan unit total, yaitu 151.200. Hasilnya adalah pada tahun kedua ini beban penyusutan sebanyak 23.850.000. Akumulasi penyusutannya adalah 51 juta maksud saya, dibuka 51.675.000, dan nilai bukunya adalah sebesar 42.825.000. Pada tahun ketiga, keempat, dan kelima, cara penghitungannya sama seperti tahun kedua. Sekian presentasi video dari kelompok kami mengenai liabilitas jangka pendek. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.